Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa di syafa'ati rasulillah wa di ijabatil mas'ul wa di qadha'i hajatina wa di shifa'i jami'i maradina wa di naili ilmin nafi' wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati jami' ahlil qura'i wal huffaz wal mufassirin wal muhaddithin wa imatil mujtahidin khususan ila hadrati Imam Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus samin an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 8. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ini Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar bin Khattab, beliau itu kan punya beberapa anak. Salah satu yang masyhur adalah sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Beliau juga dikenal sebagai faqih, orang yang faham tentang agama. Tidak semua sahabat Nabi itu faqih atau alim, pandai, tidak. Sebagian sahabat Nabi itu ya ada yang awam dalam urusan ibadah, dalam urusan agama. Lah Ibnu Umar ini termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang utama. Beliau termasuk yang faqih, ahli di dalam ilmu syariat Islam. Nah, beliau mengatakan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai
orang ini mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayat ini, hadis ini kalau dimaknai oleh teman-teman ISIS bahaya. Coba jenengan cena hadis ini. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengatakan syahadat. Berarti piye? Nek ana wong ora maca syahadat, kan begitu. Lah kalau ini saya menggunakan redaksi memerangi. Nek redaksi asline ngeten. Aku diperintahke kon mateni menungso. Membunuh, qatala itu membunuh. Membunuh manusia sampai dia bersyahadat. Pilih syahadat apa mati. Hadisnya begitu. Wah, galak men iki. Maka hadis-hadis yang seperti ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang non-muslim. Kata siapa Islam mengajarkan perdamaian? Itu lihat hadisnya. Mereka itu bukan mengajarkan perdamaian, mereka mengajarkan paksaan. Paksa, tidak mau syahadat, bunuh. Wah, galak men kan? Nah kira-kira begitu apa tidak, kan begitu. Padahal setahu kita sampai detik ini di lingkungan kita saja belum pernah ada orang yang tidak mau masuk Islam terus dibunuh. Belum pernah. Faktanya Rasulullah itu hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Faktanya perjanjian yang ditulis oleh Rasulullah dengan nama Piagam Madinah, beliau secara faktual hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Hidup berdampingan dengan orang Nasrani. Namanya hidup berdampingan berarti kan tidak dibunuh, tidak diperangi. Lah terus hadis ini ceritane piye kok iso ngono? Nah, hadis ini harus dibandingkan dengan ayat lain, Bapak Ibu. Contoh Allah sampaikan di dalam surat Al-Kafirun, insya Allah jenengan hafal. Di surat Al-Kafirun saya jujuk langsung ayat terakhir. Allah dawuh lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan boten podo. Teng mriki dipun ngendikake saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Loh, lah kok iki lakum dinukum waliyadin. Boten nyambung toh? Satu. Yang kedua, nek jenengan bar maos ayat kursi surat Al-Baqarah juz 3 ayat kursi bla 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 bla, langsung ada kalimat la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy al-ayah. Kita ambil potongan itu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Lah niki meksa boten hadise. Meksa. Iki kok maksa? Kae kok boten? Sing bener sing ndi? Ayat wau napa hadis niki? Bener kabeh. Bapak Ibu, sedaya bener. Cuma mensikapinya. Ini bicara siapa itu? Ini bicara siapa? Ini bicara tentang apa? Tentang kondisi perang, Bapak Ibu. Tentang kondisi perang. Tentang kondisi orang yang menghina agama Islam. Tentang orang yang mendiskreditkan Islam.
memfitnah umat Islam. Jadi ayat ini, hadis ini maaf, kalau dipraktikkan di Indonesia detik ini tidak relevan. Kenapa? Ya ada pembandingnya. Ada ayat yang tadi disampaikan. Jadi ya ini ayat hadis memang perintahnya begitu, tapi maknanya tidak begitu. Dipraktikkan para ulama, bahkan Rasulullah tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan masalah perang, sekarang kita bicara perang. Orang Islam itu tidak boleh takut perang, tapi tidak boleh cari musuh. Jadi kalau ada musuh yang menentang, melawan dalam urusan agama, kita wajib membela agama ini. Tapi kalau tidak ada musuh, tidak usah bingung cari musuh. Kok ora ono musuh ya? Kapan yo? Dhewe perang kapan yo? Kok suwi ra gelut? Lah kuwi ajarane preman. Mosok golek gelut wae. Kok kita lama ndak bertengkar, yuk cari musuh yuk. Ndak usah. Tapi kalau dimusuhi, diajak berantem dan itu urusan agama, lakukan. Jadi kita proporsional di sini. Nabi itu nek diajak gelut mau. Tapi kalau digeluti, kemudian diganggu, khususnya urusan agama, beliau siap maju. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang peperangan ya begitu. Terus qatala di dalam agama itu menggunakan redaksi qatala, bukan qatala. Qatala itu maknanya pelakunya tunggal. Tapi kalau qatala ini namanya musyarakah. Musyarakah niku saling. Coba hadis tadi an uqatila qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Nah begitu. Qatala yaqtulu qatlan. Nah, qatala yaqtulu qatlan maknane subjeknya satu. Yang satu subjek, yang kedua objek. Jenenge mateni, nutui. Nah, kuwi jenenge qatala. Tapi kalau qatala itu saling berusaha membunuh. Berarti itu hanya ada di tempat perang. Beda Bapak Ibu. Beda. Nah, bahkan orang Islam itu kalau sesama Islam ojo pisan-pisan paten-patenan. Ojo karena faktor politik, karena faktor sekte, perbedaan madhab, lalu bunuh-bunuhan. Jangan. Rasulullah sudah mengingatkan, apabila ada dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, berarti dua-duanya bawa pedang. Loro-lorone nggo pedang, berarti ini namanya qatala, paten-patenan. Dawuhnya Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Sing mateni karo sing dipateni padha-padha mlebu neraka. Berarti jenengan nek dia didomba karena urusan politik lah, urusan ini dan itu, wong Islam ketemu wong Islam tutuk-tutukan, mati salah siji, sing mati ya neraka, sing mateni ya neraka. Kan rugi to Bapak Ibu. Makanya kita mengikuti ulama yang moderat saja. Ora sing ulama sithik-sithik, ayo gelut pateni kancane, tutuki. Mboten. Kula jenengan milih sing aja ngono. Tapi nek dijek
Gelut digeluti urusan agama ya tumandang, kan ngoten. Lo Islam di Indonesia itu udah bagus kok. Kata siapa Indonesia itu ulamanya tidak berani berperang? Coba lihat tahun 1965 ke bawah. Itu ulama pada ngapa itu? Pada perang. Pondok pesantren di sini apa? Latihan gelut. Biyen. Sakniki nggih mboten perlu to nggih. Kenapa? Karena kondusif. Tapi kalau tiba-tiba ada, yakinlah ulama itu tidak akan diem, tidak akan berhenti kalau umpamane negaranya diganggu, agamanya diganggu. Tapi nek orang nasi ganggu, ya santai wae. Nah, begitu. Cara kita begitu, Bapak Ibu. Ikuti para ulama. Atau masuk menafsirkan hadis ini, ikuti para ulama. Ben mboten ngoten nggih. Wa yuqimus shalah. Mau galak meneh niki. Aku disuruh mateni wong nganti wong kuwi gelem salat. Wah, panjenengan entuk akeh nek ngeten iki. Lah ning pasar niku sing ora salat wong pira, Pak? Lah nek nganggo hadis ini secara literal, secara teks, lalu jenengan mengatakan, "Oh, berarti wong sing ora salat kuwi kena dipateni. Wong sing ora salat kena diperangi." Nanti dulu konteksnya apa dulu? Jadi Bapak Ibu, jangan menggunakan redaksi hadis ini untuk menjadi ekstrim. Hadis ini tidak mengajarkan ekstrim karena ada hadis lain. Nabi niku pernah ngendikan ngeten. Mbok sapa dadi imam? Aku tak ora melu salat. Ajeng teng pundi Kanjeng Nabi? Aku goleki wong sing ora salat meh tak obong omahe. Ingat Bapak Ibu, Nabi satu kali pun tidak pernah ngobong omahe wong sing ora salat. Apakah Nabi ridho? Tidak. Tapi ketika Nabi mengatakan begitu, itu hanya pressure, hanya tekanan saja. Itu bahasa-bahasa untuk menekan saja. Tapi Nabi tidak pernah mempraktikannya. Lane kula jenengan nggih aja galak-galak nemen. Wong ora salat kuwi dosa gedhe. Betul, ada hukum Islam. Hukuman bagi orang yang tidak sholat adalah dihukum mati. Betul, ada begitu. Tapi lewat proses pengadilan dan proses istitabah. Apa itu istitabah? Istitabah ke kon tobat dhisik. Mas tobat Mas, mundak sampean dihukum. Oh nggih kula tobat, mboten sida. Lah tapi salate etok-etokan ora apa-apa. Lane kula jenengan nek ana wong salat kok jengklat-jengklit tok ya dimaklumi mawon nggih. Salat ke selak ngoyak apa kok ketoke sami Allahu Akbar ngantian. Dadi saking cepete to. Wong ana sami Allahu liman hamidah wong tekan wis Allahu Akbar, ngebut-ngebutan ki ngopo kan begitu. Nah, tapi ada sebagian orang sing penting sholat. Nah, jadi Bapak Ibu, apakah Rasulullah memerangi orang yang sholat, yang tidak sholat, membunuh orang yang tidak sholat? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Berikutnya, wa yu'tuz zakah, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi gambaran dari hadis ini, ana wong kok ora zakat tak perangi. Nah kalau ini pernah terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah memerangi orang yang tidak zakat. Nah tapi ini diperinci oleh para ulama. Kenapa kok Abu Bakar memerangi orang yang tidak zakat? Karena mereka mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajiban. Dikon zakat tidak mau. Nah ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau berzakat? Jawabannya, karena yang memerintahkan bukan Rasulullah. Oh ini berarti masalah ketaatan kepada pemimpin. Ternyata faktor utamanya dianggap bugot, dianggap pemberontak tidak taat pada pemerintah atau penguasa yang sah. Maka kemudian diperangi karena tidak zakat.
Faktor utamanya karena mereka itu mau zakat. Selama ini mau zakat. Ditanya, "Nopo sampeyan kok ora gelem zakat?" Dia mengatakan, "Kami hanya mau zakat kepada Rasulullah, tidak mau zakat kepada panjenengan." Nah, ini Abu Bakar kemudian mengirim pasukan untuk memberantas orang-orang yang tidak zakat. Nah, jadi di hadis ini memang mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka syahadat, sholat dan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka telah melakukan semuanya, maka darah mereka, harta mereka kita jaga sedemikian rupa. Jadi ada kesan begitu, tetapi ini tidak mengajarkan kepada kita untuk bersikap ekstrim kepada orang-orang non-muslim. Jadi Bapak Ibu, monggo kula jenengan bersikap baiklah kepada orang-orang non-muslim, kita menghormati mereka, kita hormati keyakinan mereka, tapi kita tidak setuju dengan keyakinan mereka. Jadi kula jenengan kalau wong Kristen kuwi ya monggo lakum dinukum waliyadin. Tapi nek kon matuk ya mboten. Matuk kalau ajarane mboten. Matuk mboten, tapi menghormati, toleran iya. Setuju mboten kalih yang dilakukan dia mboten. Nek ora setuju tutuki mboten pikantuk. Ora setuju, kita dewasa, mereka punya hak untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan, tapi kita juga punya hak untuk melakukan apa yang kita lakukan. Itu enak. Jadi kita itu hidup bermasyarakat dengan orang non muslim, kita baik. Walaupun kita katakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Yang membawa nama Allah menjadi 2, 3, 4, 5, 7, 11 dan seterusnya, menyembah selain Allah, tetap kita katakan itu pelaku dosa besar. Sumben tetap mlebu neraka. Kuwi sumben saiki kanca dolan, kanca nyambut gawe ndak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, kalau panjenengan punya teman, punya saudara, siapapun yang notabene-nya beragama non-Islam, sebisa mungkin jenengan ajak dia untuk masuk Islam. Ndak mau ndak apa-apa, yang penting ajak dengan persuasif, dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan diskusi yang baik. Jangan dipaksa, jangan diintimidasi, jangan dikapak-kapak, cukup diajak. Yo Mas, sampean ki wong apik kok iman-iman temen. Wong apik nek sampean kuwi kok ora Islam, sayang. Sampean kuwi sok ben mlebu neraka. Ya ngono tok, meden-medeni tok, tapi kula jenengan tidak masuk ke area yang lain. Ya udah, diajak saja untuk berbuat baik kepada sesama manusia dan juga berbuat baik kepada Allah. Itu dakwah kita. Nah, kita yang ada di sini ini mestinya punya mindset, punya semangat untuk mengajak orang menuju baik. Namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Siapapun kita, ya siapapun kita yang punya anak buahnya, ya diajak amal ma'ruf nahi mungkar. Yang punya teman, yang punya saudara, punya kakak, punya adik, punya ibu, punya bapak, punya mbah, ya ajak saja untuk menuju kebaikan. Jadi intinya, kalau ada orang yang melakukan sholat, melakukan zakat, udah syahadat, wis kuwi bolong. Masalah atine bosok ora ngerti. Mboten usah maca atine wong. Niki Kanjeng Nabi mon dawuh ngeten. Angger ana wong kok sholat,
zakat, kok syahadat, wis bolo. Loh tapi dia itu begini, ora usah pakai tapi-tapian, senengane golek alasan. Suatu saat dulu itu ada pasukan kecil diutus oleh Nabi untuk melakukan ekspedisi. Nah, di tengah jalan ketemu dengan sekelompok kecil pasukan orang kafir. Ya, mungkin 10 atau 20 orang bertempur. Mereka perang. Ternyata sesudah perang ada salah satu dari kelompok kafir ini, dia sudah melukai, membunuh umat Islam. Begitu dia kepepet, pedang sudah di depan leher, udah ditodong, tiba-tiba dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat dia. Dia kan ingat ini, wong syahadat berarti kena diperangi. Kena diperangi ini. Terus dicabut, terus mikir, iki syahadatnya beneran apa bohongan ini? Ojo-ojo ngapusi, golek selamat tok. Piye iki? Pikir, akhirnya orang itu dibunuh. Karena dia juga tadi memerangi umat Islam. Sesudah dia mati, informasi sampai kepada Rasulullah. Lalu orang tersebut dipanggil. Wahai fulan, Mas, saya mendengar kamu membunuh orang yang bersyahadat ya? Di mana ya Rasul? Di tempat ini. Oh itu. Begini Rasul, saya ceritakan kronologinya. Kronologinya adalah dia itu memerangi kita, melukai teman kita, membunuh sebagian kita. Lalu dia kepepet, sesudah kepepet, dia sudah hampir mati, dia syahadat. Kan kita bingung ya Rasul. Akhirnya kita putuskan, ini mesti bohong ini gawe-gawe ini. Lalu kita bunuh. Itu yang terjadi ya Rasul. Lalu Rasulullah nanya, lah kamu dengar enggak kalau dia membaca kalimah la ilaha illallah? Yuk, dengar ya Rasul. Lah tetap mau pateni. Lah nggih, kan ngapusi. Lah mau belah dadane mboten. Untuk apa ya Rasul? Ya untuk mendengar isi hati ini ngapusi apa ora. Orangnya jawab, ya Rasulullah, seandainya saya belah dadanya, saya juga tidak akan tahu dia itu bohong atau benar. Rasulullah jawab malih, lah nek mau belah dadane wae ngerti apa meneh nek ora mau belah dadane. Berarti kamu bertindak berdasarkan asumsi, berdasarkan prasangka dan dugaan. Meneng wonge. Iya juga ya. Lah terus gimana ya Rasulullah? Ya sampean dihukum. Tapi karena kamu tidak tahu, maka hukumannya ringan saja. Tapi kamu tetap dihukum. Bayangkan, orang mengucapkan syahadat dalam kondisi kepeksa, dalam kondisi menyelamatkan diri, ternyata itu tetap diakui syahadatnya. Apa meneh koncone dhewe sing maca syahadat, ya dhek wis tau salat, dhek ya gelem ngamalke ibadah, mung beda partai mosok meh dikafirno. Mung beda madhab, sing siji kunut sing siji mboten, mosok kok dadak di musyrik-musyrikno. Yang satu sujute rada gedhe sing siji ora, mosok ya di kafir-kafirno. Masa begitu? Kita punya titik temu. Apa titik temu kita? Syahadat. Endi wong syahadat, salat, zakat, kiblate ning ngene Ka'bah Mekah, nabine Muhammad, Qur'ane padha wis kuwi bolo, ngono wae enak to. Niku kan enak. Jadi mari kita berusaha mencari titik temu. Jangan berusaha mencari titik tengkal. Ada titik temu, ada titik tengkal. Sebagian orang senengan yang golek titik tengkal, tidak titik temu. Lah kita itu diikat oleh persaudaraan namanya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Lah ini Bapak Ibu, nek ana wong kok syahadat, ana wong kok salat, ana wong kok zakat, anggap wae wong apik ngono wae. Pak tapi cok ngapusi, ya sithik ngapusine, tapi apik ngono wae. Husnudzon kemawon,
daripada kula panjenengan kakehan suudon. Mulane kan nek ana wong ngaji ngeten iki, wah angger malam Jumat do ngaji, Pak. Kesel-kesel ya tetep ngaji, awake ya dipeksa, wis apik jenengan, kemungkinan besar masuk swarga. Nggih. Lah wong tenanan to, salat dilakoni, zakat dilakoni, ibadah dilakoni. Ya wis to, apik to wisan. Lah dene ana eleke ya dikurangi sithik-sithik, kemudian kita perbaiki, sesudah itu kita harapannya mlebu surgane cepet kan ngoten. Karena ada tindakan-tindakan yang membuat kita menjauh dari surga. Terakhir Bapak Ibu, wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau sudah urusan hati kembalikan sama Allah. Tidak usah kamu berusaha untuk menguliti atau untuk menggali informasi apa yang ada di hati orang. Tidak tahu. Susah. Hati kan ora iso. Kejaba nek ngaku, nek ora ngaku piye? Wajan jenengan niku nonton sidange Sambu. Motive apa jajal? Nganti saiki ora cetha to? Lah motif kan niat hatine motive apa? Mbah. Ora ngerti. Lah goleki hati kan angel. Orang bisa menyimpulkan, tapi kalau si pelakunya mengatakan sebaliknya, piye? Ya walaupun hakim punya kewenangan untuk memutuskan. Tapi intinya Bapak Ibu, urusan hati wa hisabuhum 'ala Allah. Pun kula jenengan ngoten. Sing penting wong ki wis diajak, tugas kita amal ma'ruf nahi mungkar, tugas kita ngasih penjelasan sing bener kaya ngene, sing salah kaya ngene, kok wong kok ngono ya monggo hisabnya nanti di sisi Allah. Nggih. Ngoten Bapak Ibu, hadis nomor 8 yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo sagedipun lajengaken tanya jawab. Kalau ini ingkang dereng kula jawab sing pundi kula supih mbok menawi enten. Nggih. Matur nuwun Bapak Ibu. Monggo.